لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم رجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا terakhir ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur pada Allah banyak-banyak. Semoga Allah tetap karunia kita istiqomah nanti sampai kita wafat husnul khatimah. Dua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Jadi gini jemaah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal pernah bilang, beliau bilang gini, kita ini lebih butuh terhadap ilmu dalam hidup kita melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Makan dan minum satu hari sekali, dua kali cukup. Tapi ilmu setiap hembusan nafas kita butuh ilmu. Ilmu
Setiap waktu, detik kita butuh ilmu. Karenanya wajib bagi kita untuk mengupgrade diri kita setiap waktu. Bukan untuk orang lain, karena pada akhirnya setiap ilmu yang kita dapat pasti yang menikmati juga diri kita sendiri. Maka terus mohon pertolongan pada Allah, dikasih sehat, dikasih waktu sempat, tidak sibuk kecuali punya prioritas untuk akhirat. Minta tolong sama Allah. Betapa banyak manusia yang diberikan kelebihan waktu, kesehatan fisik, prima dalam kendaraan, lapang waktu luangnya, tapi nggak digerakkan hatinya. Allah nggak ngasih taufik sama dia untuk merawat iman. Makanya kita yang datang waktu luang sengaja meluangkan. Alhamdulillah kendaraan Allah mudahkan. Alhamdulillah rezeki Allah yang memberi. Alhamdulillah sehat. Pakai. Kalau sakit lalu nggak datang, rasa-rasanya ada yang kurang dalam hidup ini, rasa-rasanya. Makanya kan harta termahal manusia sehat. Dia bisa kerja karena sehat, betul. Bisa ngaji karena sehat. Sehat yang ngasih Allah. Sehat itu mahal jemaah. Bayangkan kalau kita sakit, maka sulit juga untuk kita beraktivitas. Kalau di antara teman-teman di rumah ada yang sakit, insya Allah mudah-mudahan Allah yang memberi kesembuhan terbaik menurut Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaihi. Hadirin dibuka ya Al-A'raf ayat 131. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini karena usaha kami. Namun jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan para pengikut-pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka adalah yang tidak mengetahui. Hadirin sekalian dirahmati Allah, salah satu ciri-ciri orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Ketika dia dapat satu kebaikan, قَالُوا لَنَا هَذِهِ, ya ini saya dapat karena memang kerja keras saya. Pas dia dapat kebaikan, dia bilang, ya ini karena kerja keras saya. Saya pantas dapat ini. Ini karena saya pandai mengatur strategi. Ini karena sistem funneling saya yang baik. Ini karena strategi promosi saya yang epic. Ini karena tim marketing saya sudah kuat. Kan banyak ya. Beberapa kadang ada yang bilang gitu. Ciri-ciri orang yang kufur tuh diantaranya ketika mereka dapat sesuatu, qalu lana hadza. Ya, emang ini saya pantas dapetin ini. Dia nggak pernah bilang Allah, kembalikan kepada Allah. Itu ciri-ciri orang kufur. Fa idza ja'atuhumul
hasanah, ketika datang padanya kebaikan-kebaikan, qalu lana hadhi, kebaikan ini datang karena usaha dan kerja keras saya. Lagi-lagi kita diingatkan ya hadirin, peran kita nol. Sehat yang ngasih siapa? Allah. Selama setahun suara bisa bicara yang ngasih siapa? Allah. Kayaknya udah mulai nih, suara-suara udah mulai. Biasanya tuh emang kayak gitu, cuma setahun ngaji, ntar ada 7 hari suara saya nggak bisa keluar, hilang gitu. Waktu itu di Masjid Fatimah Garung udah tahun 2023 awal, suaranya hilang, nggak bisa ngaji 7 hari jemaah. Nggak bisa hilang. Siapa yang ngasih suara bisa berbicara? Allah. Makanya lagi-lagi kalau kita mikir, wah ibu bagus banget ya usahanya laris. Jangan lupa, usaha kita laris karena Allah. Iya, saya paham. Tapi kan peran saya ada, saya mengatur orang dapur. Saya cari di dapur orang yang tahan banting. Chef saya ada 13 orang. Kecepatannya harus kurang dari 3 menit. Itu kan semua strategi saya. Betul. Anda membuat strategi, Anda membuat sistem, Anda membuat SOP. Pertanyaannya, emang bisa buat SOP kalau Allah berikan sakit dalam umur Anda selama setahun? Bisa atau enggak? Tidak. Emang bisa buat SOP kalau tiba-tiba pembuluh darahnya pecah lalu kita sakit yang luar biasa? Bisa buat SOP? Nggak bisa. Ini nasihat nyata jemaah. Betapa kita orang beriman itu harus selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Udah, kembaliin aja semuanya sama Allah. Ibu tokonya laris, alhamdulillah doanya. Pak bisnisnya lancar ya, alhamdulillah doanya. Insya Allah dulu susah, sekarang alhamdulillah ya sudah agak lebih baik, alhamdulillah. Semua atas izin dan pertolongan Allah. Kan dari dulu pelajaran kita tentang itu, ngembaliin semuanya kepada Allah. Cuma kadang kita lupa. Kalau salah yang disalahin Allah. Kalau dapat nikmat yang dibanggakan diri sendiri. Giliran susah yang disalah-salahin, ini Allah gimana sih? Masa? Ini Allah gimana sih? Itu gimana sih? Harusnya kalau udah terlanjur bilang qadarullah wa ma sa'a fa'al. Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Enggak ada yang kebetulan, bilang qadarullah apa? Qadarullah. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi. Ya, kalau mereka ditimpa kesenangan, mereka bilang ini karena kerja keras kami. Wa in tusibhum sayyi'ah, kalau tertimpa musibah, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka nyalah-nyalahin Musa dan kaumnya. Musa gimana sih? Gak jelas Musa. Musa coba lihat tuh, ini gara-gara kamu nih. Nih, perhatikan orang yang tidak akan pernah mendapat kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, kalau dapat nikmat, dia menyandarkan kepada kemampuannya sendiri. Yang kedua, kalau dapat musibah, dia menyalahkan pihak lain. Selamanya nih orang ini gak akan pernah bahagia dan gak pernah maju.
sayyi'ah, kalau tertimpa musibah yang buruk. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka blaming, nyalah-nyalahin orang lain. Hadirin, kalau mau hidupnya makin baik, berhenti menyalahkan orang lain, mulai memperbaiki diri sendiri. Kenapa begini ya? Oh ya, saya yang salah nih. Sebagai pemimpin, mungkin saya yang kurang ngerti. Kenapa begini-gini? Oh ya, saya yang salah. Sebagai karyawan, saya juga makan gaji buta. Sebagai karyawan, saya juga lebih banyak nganggurnya. Oh iya, kenapa begini? Iya, karena kita terlalu percaya sama orang. Kita menganggap semua orang bakal baik sama kita, ternyata dia berkhianat. Udah. Orang kalau nyalahin diri sendiri, diperbaiki hidupnya oleh Allah, dia jadi lebih baik. Kalau dia baik, nanti ketemu sama orang yang baik. Ini pegang aja mah, gini. Orang kalau baik, nanti Allah pertemukan sama orang. Orang baik ketemu sama orang yang gak baik, gak lama, sangat sebentar. Orang kalau gak baik ketemu gak baik pun sebentar. Sejauh apa mereka akan bersama? Jadi orang baik aja jemaah. Orang baik nanti ketemunya sesama orang baik. Kalaupun ada yang gak baik, niatnya buruk, maunya memanfaatkan kita, gak lama kok. Gak lama. Nanti pasti juga pisah. Siapa yang misahin? Allah. Jadi kalau kitanya baik ketemu sama orang yang gak baik, itu gak lama. Bentar. Nanti juga berpisah. Tahu-tahu ada aja, ternyata dia, ya sudahlah. Ternyata dia, ya sudahlah, nggak amanah, kurang bisa dipercaya, bisa ya. Minta. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang yang baik. Nanti Allah sisihkan sendirinya. Nih kurang pas, menyingkir sendirinya. Ada aja cara Allah nunjukin, ini nggak pantas, menyingkir. Ini berniat untuk jahat, menyingkir. Ini nih nggak amanah, nyingkir. Ini nih berupaya untuk menjatuhkan Anda, teman kantor Anda, bersiasat supaya Anda dikeluarkan dari jabatan. Lama-lama nyingkir. Makanya jadi orang baik aja jemaah, ntar ketemu sama orang baik. Kalaupun ketemu sama yang gak baik, pasti gak lama. Betul? Pernah ngerasain? Pasti pernah. Gak lama kok. Bentar banget pasti. Tapi kalau orang baik, terawet, persahabatannya awet, kerjasamanya awet, berkawannya awet, bertetangganya awet. Orang baik ketemu sama orang baik, awet nanti. Orang baik ketemu sama yang gak baik, gak lama. Terus Imam Ibnu Katsir bilang gini, ini metode Fir'aun ketika mendapat nikmat dari Allah. Cirinya Fir'aun tuh gitu. Kalau dapat nikmat, banggain diri sendiri. Kalau dapat musibah, nyalah-nyalahin Musa. Jangan jadi Fir'aun hadirin. Dapat nikmat yang dibanggakan diri sendiri, dapat musibah nyalah-nyalahin orang lain. Jadilah Musa.
musibah, salahkan diri sendiri. Ayatnya berbunyi, ma min asabakum atau bima kasabat aidihim. Apapun musibah yang menimpa diri kita adalah bima kasabat aidihim, karena ulah kesalahan tangan kita sendiri. Tangan kita nih yang banyak dosanya, makanya musibah datang. Saya dan keluarga, terutama Umi, biasanya sering bilang gitu jemaah, Mi, ini kalau ada satu musibah, ujian, malapetaka, atau apapun yang datang dalam hidup, kami berdua biasa selalu bilang, karena dosa ini mah, dosa kita nih pasti nih, ada ikut andil nih, yuk istighfar, pasti gitu jemaah. Kenapa ya? Kok dikasih amanah, berkhianat, udah. Nggak usah jauh-jauh deh. Ini mesti karena dosa kita berdua nih. Ayo istighfar. Istighfar deh. Astagfirullah. Udah gitu deh. Nggak ngambil pusing. Misalkan ada yang berbuat yang aneh-aneh gitu misalkan. Kita nggak ngambil pusing. Saya cuma datang, melihat wajahnya, senyum. Oh iya. Udah dilanjut sama teman-teman yang lain. Saya cabut aja udah. Ini karena dosa saya juga ini pasti. Astagfirullah. Dan ternyata kok setelah dijalani, melihat sesuatu, nih ada peran andil dosa kita. Kok enak gitu jemaah. Maksudnya tuh ketika kita berupaya untuk melihat kepada diri sendiri, enak akhirnya. Kita lebih legowo menerima apapun yang terjadi. Kalaupun koordinasi, silahkan jamaah koordinasi. Ini baiknya begini ya, ini harusnya begini ya, harusnya begini, punya metode begini, nggak ada masalah. Rasulullah SAW ketika bersiasat dalam medan perang, Nabi mengatur strategi kepada pasukan. Nanti di situ mau, ayo, nggak mau, nanti tersisih dengan sendirinya. Nah, jamaah hidup juga kayak gitu. Para ulama tuh sering ketika aku tahu aku sedang diliputi dengan dosa yang harus ku istighfari, ketika aku dapati kudaku nggak mau berjalan. Kuda kan bisa mogok ya kan? Atau ini kudanya nggak jalan ya? Pernah ulama tuh ngerasain untanya nggak jalan, kudanya mogok. Apa solusinya? Aku tahu ketika untaku mogok, kudaku enggan berjalan, ini pasti karena dosa yang harus ku istighfari. Kata ulama ini, maka segera aku beristighfar. Astagfirullah. Kuda mogok loh jemaah. Istighfar. Untuk apapun yang hari ini terjadi, istighfar. Lagi ada masalah dalam finansial, istighfar. Udah lama menikah belum dikaruniai anak, istighfar. Lama hujan menanti kemarau, istighfar. Lama kemarau menanti hujan, istighfar. Jodoh tak kunjung datang, istighfar. Terus istighfar, minta sama Allah. Ayat berikutnya. وَقَالُوا مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tetap tidak akan beriman. Hatinya dikunci, kata ulama.
ngasih tausiah kayak apa, mau berapa banyak buat video, saya nggak akan beriman. Udah dikunci. Gimana? Hanya bilang, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah yang maha lembut, lembutkan qulubana, hati kami, mohon dilembutkan ya Allah. Karena hati itu bisa keras, bisa lembut. Keras, seiring banyaknya dosa yang dia lakukan, lama-lama tertutup. Bisa lembut karena kita yang berikhtiar lembutkan hati. Kita yang ikhtiar lembutkan hati. Coba dilembutin hatinya. Musa, kamu mau bawa kayak apapun, kami tetap gak akan beriman. Udah terkunci hatinya. Fir'aun. Kan kalau hati kita kan masih hidup, buktinya masih mau live streaming, itu tanda hati hidup loh jamaah. Masih mau ngaji, tanda hati hidup loh hadirin. Masih mau baca Quran, tanda hati hidup. Hati hidup kan saat kita ngapain? 3, masih mau ke masjid, masih mau ke majelis ilmu, masih mau berinteraksi dengan orang salih. Tambahin, masih mau berinteraksi dengan Quran, masih mau membuka hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. 5 ciri hati hidup. 1, masih mau ke masjid. 2, mau ke majelis ilmu. 3, masih mau berkumpul dengan orang yang salih. 4, sering membuka Al-Quran. 5, sering berinteraksi dengan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu ciri hati yang hidup. Hidup hatinya berarti. Hati yang mati gimana? Kebalikannya. Teman-teman lihat dalam cermin, kalau 5 ciri ini ada di diri kita, berarti hati kita sudah mati. 1, enggan ke masjid. 2, enggan hadir di majelis ilmu. 3, enggan berkumpul dengan orang salih, lebih memilih menghabiskan waktu dengan banyak yang salah. 4, tidak pernah membuka Al-Quran dan berinteraksi dengannya. 5, gak pernah berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Itu ciri hati yang mati. Jadi hatinya hidup atau mati? Silakan jawab sendiri. Wah, hati itu kalau udah mati, sulit nanti jemaah menerima cahaya untuk hidup kembali kecuali pertolongan dari Allah. Tapi kalau hati hidup, dikasih satu nasihat kecil aja, langsung nyala jemaah. Hati itu kalau hidup, gimana sih? Hati kalau hidup tuh emang udah baterainya tuh full nih hidup. Tinggal dicolokin sedikit, cetek, nyala dia, bercahaya. Karena hatinya hidup. Teman-teman di rumah, kan hatinya hidup. Ngaji live streaming di rumah, dengerin sejam, itu kalau bukan taufik dari Allah, nggak bisa. Karena godaannya kan banyak. Teman-teman yang live streaming di TikTok, godaannya, scroll betul? Tulis di kolom komentar, betul. Teman-teman di Instagram, kan godaannya banyak. Scroll ganti kebet lagi. Kan godaannya banyak. Tapi kenapa teman-teman ngaji
ngaji, kita belajar bareng, kita live streaming bareng. Teman-teman berkenan di rumah kadang mencatat faidah-faidah. Tadi 5 tanda hati hidup, 5 tanda hati mati. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Dicatat, sebarluaskan. Nanti ada yang nge-story di WA. Dari WA ada yang di screenshot pindah ke WhatsApp. Kenapa bisa? Hatinya hidup. Sebagaimana orang senang ketika entertain, senang banget story tentang entertainnya. Yang suka bola, maka kalau pas lagi ada dalam stadion, story apa? Stadion sepak bola, kan kayak gitu. Yang lagi hadir nonton sesuatu, dia nyetori, weh lagi nonton ini gitu. Sama orang beriman, dia pun suka menyebarkan kebaikan. Quran surah Al-Hajj ayat 32 jadi bukti. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang suka menyebarluaskan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu ciri hati hamba tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ciri hati hamba yang bertakwa itu, salah satu cirinya adalah suka menyebar luaskan kebaikan. Suka. Ciri hati bertakwa itu suka nyebar luasin kebaikan. Ciri hati yang mati menolak kebaikan yang datang. Itu. Firaun bilang apa? Qalu mahma ta'tina bihi min ayah. Musa, kamu mau bilang berapa ayat pun dari Tuhanmu, litashharana biha, supaya kami ikut beriman padamu, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman selamanya. Hatinya udah mati soalnya jemaah. Matinya udah parah, rusak total. Kalau handphone tuh udah matot. Kalau handphone sudah mati total, udah gak bisa dibenerin lagi nih kalau udah mati total. Fama nahnu laka bimu'minin, fama nahnu laka bimu'minin. Jangan harap ya saya bakal beriman. No way, kata Fir'aun, gak bakal saya beriman. Fama nahnu laka bimu'minin, kami ini nih gak akan beriman sama kamu. Hatinya sudah mati, sulit hidup lagi. Jemaah nih, makanya kalau ada kerusakan, sebelum kerusakan itu menjalar kemana-mana, cepet benerin. Motor ada yang rusak, kok ini lampunya nggak nyala ya, cepet benerin. Kok remnya kurang pakem ya, cepet dibenerin sebelum nanti merambat kemana-mana. Lampunya mati, merambat ke sini, akhirnya motornya rusak. Ini jemaah ya, rumus. Nanti kalau imannya kita turun, baterainya dari 100% turun jadi 70, cepet dicas, jangan nunggu 0 ke 100 lama, mending 70 ke 100 lebih cepat. Iman nanti kalau udah 90 cas, 85 cas lagi, 95 cas lagi. Biar selalu on fire iman kita, selalu 100%. Ini udah 0 lama, tambah LCD-nya rusak gak dibenerin, tambah baterainya gembung gak dibenerin, HP-nya udah bocel-bocel akhirnya gak dibenerin, lama-lama rusak, tambah kena
air, konslet. Kalau udah rusak, datang ke tukang servis, Pak, gimana HP saya? Parah bos. Emang apa kerusakannya? Udah baterainya kembung, LCD-nya kena air, begini-gini. Gantinya berapa? 5 juta. Wah, mending beli HP baru. Lah servis 5 juta oh jemaah. Mending beli HP baru. Kadang kalau iman gak cepat dirawat, futur didiemin. Sehari ketinggalan ngaji, biasa aja. Sehari ketinggalan live streaming, gak ada perasaan kehilangan. Gak sedekah subuh, biasa. Gak baca Quran di waktu pagi, biasa aja. Gak sholat subuh, biasa. Lama-lama hatinya mati nanti hatinya. Kalau hati sudah mati, susah dengar kebaikan nanti. Saya masih ingat nasihat guru kami di Mu'alimin, Ustadz Anang Fatur Rahman LC. Beliau nasihati kami di Masjid Nabawi waktu 2014. Saat kami duduk bareng di Masjid Nabawi, beliau waktu itu kuliah di Universitas Islam Madinah. Nasihat beliau gini jemaah, Irfan, jangan tinggal sholat di masjid ini walaupun sekali waktu. Karena waktu itu 2014 saya sebulan di setengah bulan di Mekah, setengah bulan di Madinah. Sebulan 28 hari kurang lebih plus perjalanan sebulan. Beliau nasihatin, jangan tinggalkan Masjid Nabawi walaupun 1 hari. Mumpung Irfan sebulan ke Masjid Nabawi, terus ke Masjidil Haram, terus kalau pas di Mekah. Karena kapan 1 hari memilih sholat di kamar, besok Masjid Nabawi terasa jauh banget. Wah, nancep sampai sekarang cuma. Sehari aja nanti kita nggak ngaji, besok majelis ilmu kerasa jauh banget. Udah ketinggalan, males. Udah nggak bisa ngikutin, nggak kekejar. Akhirnya males sekali jadi males berapa kali? 2 kali. Males 2 kali jadinya males berapa kali? 3 kali. Jadi males seminggu atau sepekan. Jadi sebulan. Akhirnya setahun tidak ngaji. Syaitan tuh begitu hadirin. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'. Kamu tuh jangan ngikutin. Ngikutin apa? Khutuwat, langkah-langkahnya syaitan. Jemaah kan, coba dibaca lagi Al-Qurannya. Kenapa? Kok Allah berfirmannya bukan kamu jangan ngikutin setan, tapi begini, wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah demi langkahnya syaitan. Karena Allah tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan syaitan. Syaitan itu tuh goda kita tuh nggak sekali waktu. Enggak. Syaitan itu goda kita selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Digoda sama syaitan jemaah. Awalnya jangan tahajud deh, akhirnya bener nggak tahajud. Cukup nggak syaitan goda sampai situ? Enggak. Jangan sholat sunnah qobliyah subuh ya. Nggak tahajud, nggak sholat sunnah qobliyah subuh. Dibisikin lagi nggak? Bisikin lagi. Nah. Jangan sholat subuh 3. Akhirnya dia nggak tahajud, nggak qobliyah subuh, nggak sholat subuh. Dibisikin lagi nggak? Bisikin. Udah deh, habis subuh tidur lagi. Biarkan dia jadi pemalas, tidur. Akhirnya
Padahal subuh-subuh dia bisa dapat pahala ngaji, kajian, tapi dia melewatkan segala kebaikan. Ya kalau tidurnya karena ngindarin maksiat, yo tidurnya pahala jemaah. Tidur nggak gibah, pahala tuh pahala. Nah, jadi nih jemaah bangun, kalau bangun diajakin gosip, mending tidur. Ya itu bener tuh, tidurnya berpahala. Daripada bangun komentar di kolom komentar yang hate speech, ujaran kebencian, nah mending tidur, itu tidurnya pahala. Tapi kan kalau bisa bangun beramal salih, bangun beramal salih, gitu jemaah. Coba lihat kata-kata Firaun. Fama nahnu laka bimu'minin. Kami nggak beriman. Musa, kamu mau ngapain? Kami tuh nggak akan beriman sama kamu, Musa. Jangan gitu jemaah. Hatinya Firaun sudah mati, hati kita insya Allah masih hidup. Yuk, ayo jemaah, yuk bangun malam, sedekah subuh jemaah. Aduh, masya Allah jemaah. Udah, kalau bisa bangun malam, kalau bisa sedekah subuh. Kombinasi hebat. Tahajud, sholat sunnah qobliyah fajar, subuh, ngaji subuh syuruq, sedekah subuh, baca Quran, tadabbur Quran, nyebarin ilmu dengan cara share, bagikan. Ini kombinasi powerful luar biasa. Wah, ini jamaah rutin dawami begini aja. Tahajud, qobliyah fajar, sholat subuh, berzikir, baca Quran, kajian subuh syuruq, sedekah, nyebar luasin ilmu. Ini kombinasi powerful. Hidup kok paginya udah begitu. Coba jemaah, tahajud, qobliyah fajar, sholat subuh, sudah zikir, baca Quran, ngaji subuh syuruq, sedekah subuh, nge-share kebaikan, share. Masya Allah, terkumpul banyak kebaikan di waktu pagi. Sikat semua jemaah. Kalau bisa sikat semua. Kata Nabi apa? Bahasa Nabi dalam hadis Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Nabi bersabda, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Maka saya saran kalau bisa sapu bersih semua amal soleh sepagi mungkin. Ada yang nolong orang lagi. Ntar pulang ini kan ada yang goncengan. Ayo melu gonceng. Wah, itu pahala tuh hadirin. Mas Afif goncengin siapa? Putranya. Iya. Oh, itu pahala lagi tuh. Udah pagi-pagi nolong orang. Allahu Akbar. Hidup hatinya jemaah. Pol bagusnya pasti. Kombinasi powerful. Tadi apa? Tahajud, qobliyah subuh, zikir, terus baca Quran, kajian subuh syuruq, sedekah subuh, terus terakhir nge-share ilmu. Wah, masya Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nampol sekali itu pasti jemaah. Powerful sekali itu pasti jemaah. Nggak ada yang bisa ngalahin itu jemaah. Orang kalau paginya punya benteng sekuat itu, masya Allah, insya Allah Allah jaga terus jemaah. Tambahin lagi istighfar di waktu sahur 9. Istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, di waktu sahur dia banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Masya Allah. Habis itu mati. Wah,
Enak gak jemaah? Meninggal dunia dalam keadaan paginya baik seperti tadi. Tahajud, istighfar di waktu sahur, sholat qobliyah fajar, sholat subuh, zikir ba'da subuh, baca Quran, kajian subuh syuruk, sedekah subuh, menyebarluaskan ilmu. Meninggal, ya Allah, Masya Allah. Istimewa jemaah, istimewa, istimewa, Masya Allah. Berikutnya hadirin, fa'arsalna alaihimut tufan, artinya maka kami kirimkan kepada mereka tufan, angin topan, wal jarad, belalang, wal kummal, kutu, wad dhafadi', katak, wad dam, darah, air minumnya berubah jadi darah. Ayatim mufassalat, sebagai bukti yang jelas bagi mereka. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, bukannya taubat tapi mereka malah menyombongkan diri mereka, dan mereka adalah kaum yang mujrimin, bangga dengan dosa-dosanya. Ini yarhamukallah, ini harus jadi perhatian kita bareng-bareng. Jangan jadi orang yang bangga sama dosa yang dia lakukan. Jangan. Semalam habis mabuk loh, upload, sebar. Aduh, jangan jamaah. Aduh, ya Allah, jangan. Habis maksiat, Allah sudah tutup aibnya, Allah tutup keburukannya, dibongkar sama dia. Jangan. Wa kanu qauman mujrimin, mereka udah fastakbaru, sombong, bukan cuma sombong, membanggakan dosanya. Allah, jangan. Kalau Allah sudah tutupi semalam kita berbuat dosa, jangan dibuka. Kalau masa lalu kita sudah Allah tutup, jangan dibongkar lagi. Jadiin pelajaran, iya, tapi jangan dibongkar. Sungguh amat buruk, seburuk-buruk seorang manusia adalah mereka yang berbuat dosa di malam harinya, lalu Allah tutup aibnya, tapi di pagi harinya dia ceritakan, dia umbar dosa yang semalam sudah Allah tutupi. Ya Allah, Allah tuh sayang loh sama kita hadirin. Kita buat dosa, Allah tutup, kitanya malah nyeritain, update status, semalam habis apa gitu misalkan, semalam habis, bangga dengan dosanya. Jangan, udah ditutup, Allah tutup. Jangan dibongkar, jangan dibuka, jangan diperlihatkan sama manusia. Aduh, udah terlanjur bos, udah ke-upload, bisa dihapus nggak? Bisa, tapi sayang hapus deh, daripada nanti dapat dosa jariah. Aduh, masih sayang us, ya udah pelan-pelan doa banyak-banyak sama Allah, arsipkan dulu deh. Kalau belum bisa dihapus, arsipkan dulu deh. Yang penting itu yang ngelihat diri kita sendiri. Syukur mah dihapus permanen, pelan-pelan. Yuk, jangan jadi hamba yang bangga dengan dosanya. Tapi itu kan masa lalu. Saya lagi mau liatin orang, ya gak usah juga kali, ntar takut-takut orang yang ada di dalam hatinya punya penyakit. Tuh, lihat tuh, dia aja dulu. Nah, nanti dia ikutan berbuat keliru. Jangan. Karena takutnya malah manas-manasi orang berbuat dosa. Tuh, lihat tuh, dia dulunya dosa, sekarangnya tobat, saya pasti besok gitu. Iya, pertanyaannya, kalau besok masih hidup Ferguson, kalau besok sudah mati gimana? Icip dosa deh, gak apa-apa, kan besok bisa tobat kalau udah tua. Iya, kalau umurnya sampai tua, Joni. Lah kalau umurnya gak nyampe tua gimana hadirin? Ya gak?
Nah, kalau umurnya baru nyicip kok mati misalkan, terus gimana hadirin? Makanya nih jangan jadi seperti Fir'aun, fastakbaru, sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan dia bangga dengan dosanya. Bangga. Jangan. Dosa tuh ditutup, gak usah diceritain, dan habis itu minta tolong sama Allah, semoga kita tuh bisa ngapus dosa kita dengan kebaikan. Ini jamaah begini aja tuh ngapus dosa di masa lalu loh. Kata Nabi gini, wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Kamu kalau dulunya banyak keburukan, sekarang buat baik aja, nanti kebaikanmu itu hapus semua keburukan-keburukanmu. Wa atbi'is sayyi'ah hasanah. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Bingung? Saya bingung, dosanya banyak banget. Udah buat baik aja, nggak usah dilihat dosanya. Allah kan maha pemaaf, Allah kan maha pengampun. Kan berulang kali kita bilang, nggak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Nggak ada yang lebih mencintai kita kecuali Allah. Udah jangan bilang dosa saya banyak banget, diampuni nggak? Diampuni, pasti diampuni. Udah sekarang mah buat baik ya jamaah online maupun jamaah offline, TikTok, YouTube, Instagram. Udah teman-teman buat baik. Amal solih. 3 yang harus diperbanyak. Yuk diulang lagi. 3 yang harus kita perbanyak. 1 amal salih, 2 teman salih, 3 ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ayat 134. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti kami akan biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Ini ciri-ciri orang yang akan binasa. Sombong. Ciri yang kedua, bangga dengan dosa. Ciri yang ketiga, ingkar janji. Tuh ciri-ciri yang akan binasa tuh. 1, sombong. 2, bangga sama dosanya. 3, ingkar janji. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Ciri yang keempat, mendustakan ayat-ayat Allah. Ciri yang kelima, melalaikan ayat-ayat Allah. Lalai gitu. Quran ada tapi nggak pernah dibaca. Yuk istighfar banyak-banyak. Jemaah, sehari baca Quran ya, jangan sampai enggak. Minimal kayak tadi gitu, sehalaman aja. Teman-teman online di TikTok, YouTube, Instagram, sehari baca Quran ya di rumah, jangan sampai enggak. Minimal tadi gitu, sehalaman. Jangan sampai enggak. Jangan sampai kita di rumah tuh Qurannya sampai debuan. Jangan. Gak ada Quran, itu Quran. Ambil, buka, baca. Quran dibaca. Karena nanti binasa kita nih kalau nggak buka Al-Quran. Ya nggak? Kan cirinya 5. Orang yang Allah binasakan 5 cirinya. 1, sombong. 2, bangga sama dosanya. 3, ingkar janji. 4, mendustakan ayat Allah. 5, melalaikan ayat-ayat Allah. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bumi bagian baratnya, yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Allah yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun
disebabkan karena kesabaran mereka. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Kami dapatkan mereka kebahagiaan, kami berikan tanah yang penuh berkah, kami berikan ini dan itu, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi kan kalau sabar nanti bahagia hidupnya. Sabar didik anak, sabar menghadapi pasangan, sabar durennya diambil orang, sabar. Sabar aja udah jemaah. Ngingetin mah harus. Tapi kalau udah gak bisa diingetin, sabar. Kalau sabar tuh nanti dapat bahagia, beruntung, keajaiban, kemenangan, kemudahan. Sabar. Ini jemaah ya. Kita nih sabar ini juga nih gini. Sabar itu membawa seseorang perlahan tapi pasti sampainya, dibanding orang yang gak sabaran, maunya tapi lemah di pertengahan jalan. Nanti salah satu ya, konsisten itu salah satu bekalnya. Istiqomah kayak gini nih, kayak kita gini dengan pertolongan Allah tentunya. Sekali lagi, salah satu bekalnya itu adalah sabar. Bekalnya tuh sabar. Gak bisa konsisten, gak bisa istiqomah kalau orang itu tidak sabar. Motivasi hanya membuat kita kuat sementara waktu. Kalau kemotivasi begitu semangat, ayo lagi semangat, ayo lagi. Tapi kalau sabar, konsisten gitu. Semangat gak semangat, pokoknya nyala terus. Yang ini nyala terus, yang ini nyala mati, nyala mati, nyala mati. Kira-kira mana yang lebih tahan lama membakar sesuatu? Yang nyala terus, itulah istiqomah. Istiqomah tuh gitu, makanya Nabi bilang nggak berat-berat dulu. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Kalau kamu mau jadi hamba yang Allah cinta, dawamkan sesuatu, konsistenkan, istiqomahkan, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya mama, ngaji nggak usah lama-lama. Sejam aja, istiqomah yang penting sejam. Tapi tiap hari. Efeknya, kira-kira kalau kita misalkan face to face, hasil yang ngaji tiap hari dengan hasil yang misalnya ya jamaah, misalnya hasil yang ngaji tiap hari sama hasil yang ngajinya setahun sekali, kira-kira lebih berefek yang mana? Setiap hari atau setahun sekali? Tiap hari. Orang lari muter alun-alun setiap pagi selama 30 hari dengan yang muterin satu hari 30 kali putaran, lebih berdampak yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Sehari seputaran tapi 30 hari dibanding satu hari 30 putaran. Lah kalau 30 putaran habis sehari, ujung-ujungnya bukan sehat, UGD jamaah, UGD. Makanya itulah konsisten. Api nyala terus, apinya tuh nyala terus, walaupun apinya nggak besar segini tingginya. Termotivasi hilang, hilang. Jadi yang konsisten. Allah suka orang konsisten. Ahabul amal. Kalau dia ngamalin ini, Allah sangat mencintai dia. Ad-dua muha, yang rutin, wa in qalla, meskipun sedikit aja dulu. Nggak usah banyak
selembar, sehalaman. Dikit ya? Dikit. Tapi kan lama-lama, jemaah, ini kemarin Al-Fatihah, lah kok sekarang tuh udah Al-A'raf loh jemaah. Habis Al-A'raf, nanti yang lain terus gak kerasa tiba-tiba khatam. Ya Allah, rezeki nanti kalau sampai bisa khatamin Quran. Habis khatam, udah besok jamaah gak usah ngaji, jamaah buka pengajian di rumah. Ya gak jamaah? Lu udah khatam Quran sama tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, udah ngaji, udah apa namanya, udah buka ngaji di rumah gitu. Saya manggilnya udah bukan ibu lagi, Bu Ustazah, mari Bu Ustazah, Pak Ustaz, monggo Ustaz Afif, Ustazah Nazif, Ustazah Ifti, udah Masya Allah, Ustaz Fahri, Ustaz Herman, udah jemaah. Bismillah, bismillah, bismillah. Yang penting istiqomah. Orang kalau istiqomah mesti hidupnya Allah yang tata, nggak mungkin enggak. Orang kalau istiqomah mesti dicintai Allah, nggak mungkin enggak, karena Allah berjanji ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta kepada seorang hamba jika hamba itu melakukannya adalah amal yang istiqomah, dikonsistenkan meskipun sedikit. Sedekah dirutinkan, ngaji rutinkan, baca Quran rutinkan, tahajud rutinkan, senyum sama orang rutinkan. Hidup ya sering senyum gitu jemaah. Wajah tuh biar apa ya, sumringah tuh kan bagian dari sedekah juga. Begitu hadirin. Barokah hidupnya, mudah-mudahan hidup jamaah makin sakinah mawaddah rahmah, anak cucunya salih salihah, istiqomah, wafat di tanah suci Makkah Madinah. Kemudian kita kumpul lagi di jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa, astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestina wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma astur uyubana, Allahumma astur auratana, Allahumma astur uyub nisa'il mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum